Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Perikanan A 2020. Nah, di sini kami akan memberikan informasi hebat nih. Kira-kira apa ya? Oh iya, kalian pada tahu kan ikan yang mirip dengan nila tetapi memiliki nama spesies Oreochromis mozambicus? Yuk, bukan kita mulai dari ikan ini. Jadi, kita akan mengulik lebih jauh mengenai morfologi, ciri khusus, anatomi, pembedahan ikan, organ dalam ikan mujair, serta fungsinya. Selamat menyaksikan semua. Enjoy. Oke teman-teman, yang pertama kita akan membahas taksonomi ikan mujair. Adapun klasifikasi dari ikan mujair adalah Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Actinopterygii, Ordo Perciformes, famili Cichlidae, genus Oreochromis, dan spesiesnya Oreochromis mozambicus. Oke guys, jadi bahasan pertama kita yaitu morfologi ikan mujair. Morfologi adalah penampakan luar bagian-bagian tubuh ikan. Nah, kita bagi menjadi 3 bagian. Ada bagian kepala, kemudian yang kedua ada bagian badan, kemudian bagian yang terakhir yaitu ada ekor. Nah, bisa kita lihat bentuk tubuh pada ikan mujair itu adalah kompres atau pipih. Lalu bisa kita amati juga bentuk mulut pada ikan mujair adalah terminal dan giginya filiform. Kemudian dapat kita amati juga sirip dada dan sirip perut ikan mujair ini adalah torasik ataupun sejajar. Kemudian ada sirip dubur, sirip punggung, terdapat lemah dan keras. Kemudian untuk ekornya trunket, dan pada bagian kepala dari ikan mujair ini terdapat hidung, mulut, dan mata, serta operkulum. Nah, menurut Webb et al. Tahun 2007, yang menarik adalah warna ikan ini tergantung pada lingkungan atau habitat yang dihuni. Biasanya warna hitam, keabu-abuan, kecoklatan, atau bahkan kuning. Selain itu, sirip dada dan sirip perut berwarna hitam kemerahan, sedangkan sirip punggung dan sirip ekornya berwarna kemerah-merahan pada ujung-ujungnya. Nah, untuk panjang total maksimum yang dapat dicapai dari ikan mujair ini adalah sekitar 40 cm. Gitu guys. Selanjutnya adalah perhitungan meristik, dimulai dari total length dengan perhitungan dari panjang ujung mulut sampai ujung ekor yaitu 23 cm. Lalu ada SL, standar length, dengan perhitungan dari panjang ujung mulut sampai ujung batang ekor yaitu 19 cm. Lalu ada fork length dengan perhitungan dari panjang ujung mulut sampai ujung lekuk ekor. Namun pada ikan mujair jenis sirip ekor yaitu truncated, jadi tidak memiliki lekuk. Untuk itu perhitungan FL ditiadakan. Lalu ada head length dengan perhitungan dari panjang ujung mulut sampai operkulum yaitu 6 cm. Lalu ada jarak antara ujung sirip anal dengan sirip ekor yaitu 3 cm. Lalu ada tinggi ikan dengan perhitungan dari bagian tubuh terbawah ikan hingga bagian teratas yaitu 8 cm. Lalu ada LPP yaitu tinggi batang ekor yaitu dengan perhitungan 2,3 cm. Lalu ada tinggi kepala dengan perhitungan dari ujung bawah kepala hingga ke atas kepala yaitu 4,1 cm. Lalu ada lebar dengan perhitungan dari sisi kanan dan kiri yaitu 3,4 cm. Sisik yang berada di atas linea lateralis ada 4. Sisik yang berada di linea lateralis ada 20 dan sisik yang di bawah linea lateralis ada 10. Untuk rumus sirip ikan mujair yaitu sebagai berikut. Untuk sirip dorsal memiliki rumus
D. 15 Romawi 11. Untuk sirip anal A. 3 Romawi 10. Untuk sirip perut P2 1 Romawi 14. Dan untuk sirip dada P1 10. Begitu saja dari perhitungan meristik. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada ciri khusus atau karakteristik ikan mujair nih. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, pada umumnya bentuk ikan mujair bulat, pipih, dan perutnya tampak berisi, serta pada bagian punggung terlihat agak tinggi. Yang kedua, di bagian sirip punggung ikan mujair terdapat duri atau jari-jari tajam sebanyak 15-17, serta jari-jari lunak sebanyak 10 hingga 13. Dan bentuk sirip ikan mujair mirip seperti sisir. Sirip punggungnya agak condong memanjang dari bagian atas tutup insang hingga bagian atas sirip ekor. Yang ketiga, bentuk dari sirip ekor ikan mujair bergaris-garis tegak sebanyak 17-12. Kemudian, ia juga memiliki sirip dubur dengan 3 jari-jari keras dan jari-jari lunak sebanyak 9-12. Lalu, pada bagian ujung sirip, baik pada sirip punggung dan ekor, biasanya terdapat sedikit warna kemerahan. Kemudian, umumnya tubuhnya berwarna kehitaman, kecoklatan, keabuan, dan juga kuning. Yang ketujuh, matanya berwarna merah kehitaman dan ada juga yang memiliki warna mata kecoklatan, bentuk matanya bulat dan cukup menonjol. Lalu, tubuhnya dilapisi dengan sisik yang memiliki warna kecoklatan, kehitaman, serta abu-abu. Kemudian, bentuk kepala ikan mujair sekilas mirip atau hampir sama dengan kepala ikan nila, yaitu berbentuk kerucut serta di bagian depan oval. Kemudian, ikan mujair berkembang biak atau bereproduksi dengan cara bertelur atau ovipar. Uniknya, telur-telur ikan mujair disimpan di dalam mulut. Fungsinya adalah untuk menjaga dari ikan predator lainnya. Lalu, habitat asli ikan mujair adalah di perairan air tawar, tidak terlalu dalam. Contohnya seperti tambak ikan, air sekitar pesawahan, rawa-rawa, danau, waduk, dan bahkan di sungai. Mereka suka hidup secara berkelompok. Selanjutnya adalah mengenai organ dalam ikan mujair. Sama halnya dengan ikan-ikan lainnya, organ dalam ikan mujair terdiri dari insang, jantung, hati, usus, ginjal, tulang renang, gonad, empedu, dan limfa. Yang pertama adalah insang. Insang terletak di kedua sisi tubuh ikan mujair, berfungsi sebagai alat pernapasan pada ikan. Selanjutnya adalah jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh ikan. Kemudian hati. Hati berfungsi untuk menghasilkan empedu yang disimpan dalam kantong empedu untuk membantu proses pencernaan lemak. Kemudian adalah usus. Usus merupakan segmen terpanjang dari saluran pencernaan. Usus berfungsi sebagai tempat terjadinya penyerapan zat makanan. Lalu yang kelima, ada ginjal yang berfungsi untuk menyaring sisa metabolisme dan mengambil zat-zat yang diperlukan oleh ikan dan menjaga keseimbangan tekanan osmotik cairan tubuh. Kemudian di sini ada gelembung renang untuk mengatur keseimbangan ikan pada saat mengapung di air. Di sini ada gonad yang berfungsi untuk membentuk sel kelamin. Gonad jantan membentuk spermatozoid dan gonad betina membentuk ovum. Kemudian di sini ada kantong empedu sebagai tempat penyimpanan cairan empedu. Lalu ada limfa yang berfungsi sebagai tempat untuk mengakumulasi limfosit dan makrofaga dan sebagai organ pertahanan terhadap partikel asing yang masuk ke dalam darah. Sekarang, aku mau melakukan pembedahan ikan mujair. Tapi sebelum itu, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai alat dan bahannya. Alatnya yaitu ada pisau atau cutter, opsional saja. Kemudian ada gunting, serta bahannya yaitu ikan mujair. Kemudian, sekarang kita mulai untuk pembedahan ikannya.
bedah ikan itu sendiri dimulai dari lubang anus menuju ke arah anterior ikan, tepatnya di bawah posterior operculum. Lalu, dilanjutkan dari ventral posterior operculum menuju dorsal. Dan jangan lupa dari anal ke arah dorsal. Dalam pembedahan ikan itu sendiri, diusahakan menggunakan alat yang cukup tajam ya. Jangan terburu-buru. Serta, perhatikan organ di dalam tubuh ikan tersebut supaya tidak ikut terpotong. Dan ikan berhasil dibedah tanpa bagian dalam tubuh ikannya terpotong. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Nak, kami sedang mencari mania. Apakah kau pernah melihat orang ini? 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 Jauhkan dariku.